Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh implementasi program algoritma jaringan syaraf tiruan metode Hebbian. Di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk implementasi pemrogramannya. Nanti jadinya programnya akan seperti ini, di mana pertama terdapat inputan banyak data. Misal kita ada 4 data, terus X-nya ada 2, lalu kita jalankan. Di sini kita lakukan input X dan targetnya seperti ini. Lanjutkan. Nanti ketika sudah dilanjutkan maka akan masuk ke algoritma learning ya. Di sini algoritma learning Hebbian-nya dari approach ini. Di sini akan didapat hasil seperti ini. Lalu melakukan algoritma testingnya. Kita jalankan pertanyaan dan akan mendapatkan hasilnya. Hasil yang di sini dari inputan ini akan sama dari yang ada pada bagian sini. Oke. Langsung saja kita mulai dari pembuatan programnya. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan dari penginputan, membuat inputan form inputannya, karena itu bisa sesuai keinginan kalian ingin membuat inputan seperti apa. Sini saya akan memulai langsung dari bagian prosesnya, yaitu bagian proses yang ada di sini gitu. Jadi ada inputan sini, index ini untuk inputan awal sini, program file index. Lalu program file input ini untuk penginputan yang ada di sini, menginputkan X dan target. Lalu di sini nanti ini bagian proses. Bagian proses ini pertama kita lakukan proses pengambilan data gitu. Ini pengambilan data dari inputan yang ada. Jadi sesuaikan dengan apa yang udah kalian inputkan, membuat sesuai form input yang ada di sini untuk pengambilan datanya. Selanjutnya langsung ke tahap algoritmanya. Untuk pertama, tahap algoritmanya inisialisasi semua bobot 0 dan bias 0 gitu. Bias dan bobot 0. Pertama kan kita menggunakan inputan X-nya itu tidak statik. Jadi kalau kita ingin menggunakan banyak X3, maka X-nya ada 3 gitu. Kalau 2, X-nya hanya ada 2 gitu. Maka di sini inisialisasi bobotnya. Bobot itu mengikuti X juga. Jika banyak X banyak 2, bobot akan 2 juga gitu. Jadi inisialisasi bobot juga harus menggunakan perulangan terlebih dahulu. Lalu ini ikuti sebanyak NX X-nya yang ada. Jika X-nya ada 3, dia akan 3 gitu. Jadi ini NX ini banyak X-nya gitu. Jadi sini baru kita set bobot. Pertama kita set array kosong dulu untuk bobot. Baru untuk delta bobot juga kita set array kosong. Baru kita masukkan array push. Kita masukkan 0 ke dalam variabel bobot. Jadi dia masuk ke array W gitu. Ini salah. Sini juga. Oke. Lalu lakukan hal yang sama delta W-nya, delta bobotnya. Oke. Ini untuk inisialisasi bobot. Lalu untuk inisialisasi bias langsung saja tanpa perulangan, karena
memang hanya 1, jadi langsung set B sama dengan 0 gitu, dolar B sama dengan 0. Oke, algoritma selanjutnya set masukkan X gitu. Masukkan X tadi kan sudah inputan menggunakan inputan ini X-nya. Jadi tahap itu sudah dilaksanakan, tahap untuk set masukan. Jadi set masukan di sini yang saya gunakan menggunakan inputan gitu. Selanjutnya, algoritma selanjutnya set keluaran A sama dengan T. Jadi maksud set keluaran A sama dengan T ini, dia A ini akurasi gitu. Supaya akurasi gini, proses learning akan berhenti ketika akurasinya telah mencapai semua banyak dari data. Jadi misal data kita ada 4 misalnya kan, terus akurasi kita udah 4 semua gitu, maka dia akan berhenti perulangannya. Gitu. Jadi supaya dia masuk ke perulangan epoch pertama, set dulu dia di bawah 4, di bawah n-nya gitu. Maka set pertamanya untuk akurasi dibuat 0 gitu. Oke. Baru selanjutnya untuk semua perbaiki. Oke, bobot. Di sini bobotnya lagi ya, perbaikan bobot. Perbaikan bobot sama dengan W baru sama dengan W lama tambah delta bobot. Dengan W baru sama dengan tambah delta bobot. Berarti itu sudah masuk. Kita ambil dulu dari sini tampilan untuk programnya. Oke, kita ambil tampilan dari sini. Oke, masuk sini. Oke, pertama kan tadi kita set ini harus masuk perulangan, jadi kita masukkan dulu ke dalam perulangan untuk perbaikan bobot. Jadi kita pakai buka tag PHP while A kecil dari $n. $n ini didapat dari sini, didapat dari hasil yang ada pada inputan ini, banyak data. Jadi dia selama dia kecil dari banyak data, ini jangan kecil sama dengan kecil dari, supaya dia pas 4, maka dia berhenti untuk perulangannya gitu. Lanjutnya kita set lagi 0 untuk A nya, karena dia ngulang lagi, maka A nya harus dimulai dari 0 lagi gitu. Oke. Selanjutnya tadi untuk inisialisasi perbaikan bobot lagi kan. Untuk perbaikan bobot kita biar cepat kita oke. Untuk perbaikan bobot dia ada di sini bagian. Oke. Pertama kita ambil tampilan untuk X-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat tampilan seperti ini dulu. Itu ini. Oke. Kita lakukan dulu. Localhost ini pakai head. Oke. Kita akan membuat tampilan seperti ini. Maka kita ambil dari sini.
2 ini sembarangan isi dulu. Oke, masih error len 52 epoch. Oke, epochnya buat di sini juga, inisialisasi epoch sama dengan 1. Oke, epochnya diperulangkan supaya tidak untuk sementara kita letakkan break terlebih dahulu untuk supaya perulangannya tidak sebanyak ini. Berat dia. Oke, sip. Udah selesai buat ini, baru kita tampilkan X sama T nya terlebih dahulu, baru kita cari bobotnya. Biar cepat, ambil dari sini untuk tampilan tadi, ini ngambil dari nampil inputan tadi kan, sampai X ya. Oke, X sampai T, X sama T, X sama targetnya ya kan. Oke, T body. Oke, kita buat sampai sini. Ini untuk tampilan ini X nya coba kita lihat. Oke, tampil ini tadi ya. Selanjutnya kita ambil untuk delta W di sini kan, perbaiki bobot lama tambah delta W didapat dari W dikali T. Oke, W index dikali T. Oke, caranya gini, kita buka TKP. Karena W dan X itu menggunakan perulangan, maka kita ambil saja perulangan yang ada di sini. Copy yang ada di sini, copy, paste, ini J. Oke, ini kan dia menampilkan. Selanjutnya kita proses di sini. Oke, kita proses. Prosesnya gini, delta W J, indeks ke J. Sini perulangannya di J nih. Fokuskan mana I mana J. I ini untuk perulangan N, J ini untuk perulangan NX. Oke. Terus sama dengan delta W J sama dengan X indeks ke I, indeks ke J dikali T indeks ke I gitu. Kenapa begini? X ini array 2 dimensi gitu, karena X ada X dia 2 dimensi, jadi ini X1 data ke 1 dikali target data ke 1 gitu. Ada di sini mana? X1 data ke 1, ini data ke 1. Data ke 1 ini data kedua gitu. X1 data ke 1 dikali T1 T data ke 1.
Selanjutnya X2 kali data X2 data ke 1 kali T data ke 1 gitu. Ini dikali sini, ini dikali sini, ini dikali di sini, ini dikali sini gitu. Selanjutnya oke, ini udah selesai di sini. Selanjutnya kita tampilkan gitu. TD nanti kita tampilkan DW, tampilkan buka tag PHP sama dengan dengannya artinya echo gitu. Echo langsung $DW titik koma. Jangan lupa indeksnya yang ke J. Nanti dia akan nampil. Terus ya kita lanjutkan. Dia kan 1 kali 1, dia tampil gitu. Oke, untuk selanjutnya delta bias. Delta bias kita langsung saja tampilkan sini. Delta bias tidak perlu menggunakan perulangan gitu. Kita ambil sini, buka. Delta bias sama dengan T indeks ke I gitu. Jadi bias ini mengikuti yang ada di sini, T sini. Jadi jika T1 T-nya min 1 gitu. Kayak gitu. Coba kita ambil. Belum nampil. Kita tampilkan berarti sini. Pakai TD echo delta bias. Oke, nampil. Dia akan sama dengan T di sini. Kenapa di sini delta bias tidak menggunakan array? Karena memang penginputannya memang dia tidak perlu array, karena nanti ini delta bias akan ditimpa-timpa saja. Kita hanya perlu nanti W sama bias bobot sama bias yang paling terakhir gitu. Selanjutnya untuk bobotnya gitu. Untuk pengambilan bobot sama juga menggunakan ini tadi, kayak delta bobot tadi. Kita harus menggunakan tag perulangan seperti ini. Kita copy aja, kita letakkan di bawah tampilan delta bias. Habis itu baru kita set di sini bobot baru. Ini kan, nih bobot, hapusin dulu ya, hapus. Oke, gini bobot baru yang ke indeks J gitu kan. Dia indeks J bobot ke 1 gitu. Bobot baru yang ke 1, W1 yang ke 1 itu dia akan mengambil dari bobot lama tambah delta bobot gitu. Indeksnya sama, indeks J juga. Di sini kenapa tidak 2 dimensi? Karena dia memang hanya butuh yang terakhir. Di sini memakai 2 dimensi gitu. Dia akan nampil seperti ini nanti. Error len 91. Oke, sip. Di situ kurang. Oke. Nah, kita tampilkan W. Oke, coba. Sini dapat W-nya gitu. Terus kita lanjut ke bias. Untuk bias kita lanjut di bawah sini ya. Oke, sama juga kayak delta W. Jadi untuk bias sama dengan bias lama tambah delta bias gitu.
sama kayak rumus yang ada di sini. Nanti dia akan tampil. Oh, belum tampil. Oke, baru kita tampilkan di sini. Echo bias. Akan didapat ini gitu. Coba input sesuai gitu ya. Kita input sini min 1 min 1 1 min 1 min 1 1 min 1 ini 1 1 min 1 1 1 1 1 simpan. Oke, pas hasil kedua. Ini ngikuti contoh kasus yang ada di sini. Contoh kasus orang yang ada di sini. Nih, sama 2 2 2 2. Bias barunya didapat nih kan. Bias akhirnya dapat 2 2 2. Nah, ini untuk bias bobot dan biasnya gitu. Oke, sampai di sini tahap untuk mencari pembobotan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap hitung fungsi sumerinya gitu. Oke, hitung fungsi sumeri. Kita ambil tampilan baru lagi gitu. Oke, tabel. Oke, di sini kita buat tabel baru. Ambil tampilan gini. Ini sampai di mana tadi? Sampai sini. Itu udah. Tutup. T-body, table. Lalu kita ambil sini. T-body, table. Oke. Kita ambil. Save dulu. Oke, lihat sini. Oke, kita ambil untuk tampilan sini. Ini hitungan ini, lalu di sini hitung fungsi summary, output, lalu akurasinya gitu. Lanjut untuk tampilan X nya kita ambil aja dari yang udah ada biar cepat, karena ini bukan proses. Kita ambil sampai untuk menampilkan X ya. Oke, X dan T. Oke, sampai sini. Sampai situ tampilkan. Dari sini tampilkan. Terus itu ini untuk di sini kita ambil TR. Oke, sip. Oke, udah timbul target. Kita cari fungsi sumarinya sini. Oke, untuk menghitung fungsi sumari caranya gini. Fungsi sumari kan rumusnya ini sigma xw tambah b. Jadi sigma x kali w tambah b. Jadi hitungannya itu seperti ini. Hasilnya fx sama dengan, kalau hitungan manualnya ya, w1, misalnya w nya ada 2 gitu, kali x1 tambah w2 kali x2 tambah bias gitu. Kalau ini hitungannya secara manualnya kayak ini gitu.
Lalu kalau kan kita programnya kita kan X-nya itu sesuai inputan yang kita inginkan. Kalau X-nya ada 3 gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Mau tak mau kita menggunakan inputan perulangan juga gitu, seperti yang ada pengisian bobot gitu. Jadi kita ambil perulangan ini juga. Kita copy yang atas, kita paste di sini. Terus ini jangan ditampilkan. Oke. Ini kita hitung gitu. Kalau untuk perhitungannya gini. Hitungannya gini dia. Pertama kita set 0 dulu. Fx kita buat 0. Fx sama dengan 0 gitu. Fx sama dengan 0. Oh, ini di dalam sini. Oke. Fx sama dengan 0 kita buat. Terus baru kita masukkan ke dalam perulangan gitu kan. Baru kita masukkan gini. Fx sama dengan Fx ditambah gitu, ditambah dia bobot terakhir kan udah didapat itu kan, yang 2 ini tadi. Oke. Bobot terakhir berarti W dolar indeks ke J gitu dikali X, berarti X indeks ke I indeks ke J gitu. Ini untuk perhitungan fungsi sumarinya. Jadi dia masuk perulangan gitu. Misal nih perulangan pertama dimulai dari fx0 gitu. Fx0 fx kan fx ini 0. Jadi kan dimasukkan variabel fx 0 ditambah ini dikali gitu. Jadi kali dulu ini min 1 kali min 1 sama dengan 1. Oke, masuk ke perulangan kedua. Baru min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nanti masuk hasilnya 2 gitu kan. 2 ditambah 2 gitu, 4 gitu. Baru udah dapat hasilnya, baru udah dapat fx nya, baru lanjut lagi untuk penambahan biasnya, langsung saja di luar for. Jadi sini kita taruh fx sama dengan fx lagi, fx lama ditambah bias gitu. Wah, di sini akan dapat hasilnya. Ups, oh ya belum ditampilkan. Terus baru kita tampilkan td, kita buka tag echo, tampilkan fx, jadi dia akan tampil di sini kayak min 2 2 2 2 gitu gini. Ya kan gini, ini 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Terus W2 dikali min 2 sama dengan 2. Min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4, ya kan. Min 4 ditambah bias sama dengan min 2. Oke. Kalau yang algoritma yang tadi kayak gini juga, yang udah bener tadi. Nah, ini sama kan, min 2 gitu. Oke. Selanjutnya kita ambil ini, hitung sumari udah. Lanjutnya kita ini untuk target biner, kita kan min 1 sama 1 itu bipolar. Jika fx besar sama dengan 0 maka hasilnya 1, kalau kecil sama dengan 0 maka hasilnya 0. Maka outputnya 1 min 1 gitu. Jadi di sini
Kita buka tag PHP. Oke. If fx besar sama dengan 0, maka output sama dengan 1 gitu. Else jika dia kecil dari 0, output sama dengan min 1. Oke, udah selesai. Langsung kita echokan ke tampilannya. Output. Oke, save. Kita nanti di sini ini berarti hasilnya min 1 1 1 1. Oke, pas. Lalu di sini akurasi di sini gini. Jika output sama dengan target, maka akurasinya 1 gitu. Jika output sama dengan target, akurasinya 1. Ini target min 1, output min 1, akurasi harusnya 1 gitu kan. Output 1, target 1, output 1, akurasi harusnya 1. Jadi di sini bakal didapat outputnya 1 gitu. Jadi ini mungkin hasilnya nanti akan 1 semua gitu, karena target di sini sama target di sini sesuai. Kecuali itu misal di sini 1, di sini min 1, maka sini ada target 0 gitu. Dia akan, kalau masih ada target 0, tidak 1 semua, dia akan masuk ke epoch kedua gitu nantinya. Jadi di sini gini, masuk if lagi gitu. Nanti kita buka PHP. If output sama dengan target indeks ke i gitu, maka kita buat tadi kan akurasinya udah. Jadi untuk akurasi yang sudah kita set sini, set paling pertama di sini kita tambah 1 gitu. Jadi setiap akurasinya 1, maka dia akan bertambah 1 untuk akurasinya. Jadi A sama dengan A plus 1. Oke. Jadi terus kita buat akurasi sama dengan 1. Lalu else-nya kita buat akurasi, tampilan akurasinya 0. Di sini tidak perlu kita tambahkan atau kurangi, karena dia nanti tidak akan hitung jika akurasinya 0 gitu. Lalu kita tampilkan td echo, kita tampilkan nih yang akurasi nih, yang 0 atau 1 ini, tampilan 0 atau 1. Di sini hasilnya 1 semua. Oke, selesai. Untuk algoritma learningnya sampai sini sudah selesai. Selanjutnya kita bakal masuk ke algoritma testingnya gitu. Sini pertama kita tambahkan tombol, kita oke sini oke. Pertama jangan lupa untuk breaknya dihapus dulu, karena akurasi sudah mengikuti nih. Jadi breaknya jika dihapus, dia perulangannya tidak akan berpengaruh. Jadi karena dia akurasinya udah 1 semua, maka epochnya tidak akan bertambah, tetap di epoch 1 itu. Kecuali di sini ada 0 di akurasinya, maka dia perulangannya akan terus bertambah sampai akurasinya 1 gitu. Selanjutnya kita buat ini udah epoch. Oke, kita buat tampilan
tampilan tombolnya. Ini hanya tampilan tombol yang baru di copy tadi. Oke, ini untuk sini. Nanti dia akan masuk ke form ini. Nah, di sini perlu diingat untuk tampilan ketika mengirimkan tampilan tombol perlu dikirim beberapa variabel, yaitu bias sama banyak nx-nya, banyak x-nya. Perlu di sama ini w-nya perlu dikirim juga, bobotnya perlu dikirim juga. Ya, ke testing. Di sini karena hanya tampilan saja, tidak akan dijelaskan begitu dalam. Disesuaikan dengan sesuai keinginan tampilan kalian. Nah, di sini ini untuk pemanggilan dari yang sudah dikirim sini. Ini ketika dipanggil di sini, nanti dikirim lagi dia ke sini untuk tampilan yang tadi. Nanti masuk ke proses testing lagi. Oke. Proses testing ini misal kita memilih lanjut ke proses testing lagi kan. Algoritma testing, set semua bobot bias hasil learning. Kan karena tadi bobot dan bias hasil learning tuh ini maksudnya ngirim bobot sama bias yang udah dikirim tadi. Nah, maka ambil di set itu. Selanjutnya hitung fungsi sumari. Jadi ini pakai fungsi sumari lagi gitu. Inputannya itu seperti ini. Jadi kita tinggal input x1 sama x2 nya aja gitu. Nah, nanti gini hitungannya hasilnya gini. Oke. Kalau dari perhitungan di sini kan fungsi sumarinya min 1 1, nanti kayak gini. Untuk pengujiannya dia di sini, karena di sini min 1 1, nanti dapat hasil yang ini gitu maksudnya. Oke, lanjut ke algoritma testing. Untuk algoritma testing kita contek dari sini apa yang diperlukan. Oke, dari situ sampai sini. Oke, copy dulu tampilan HTML nya, paste. Ini tutup PHP. Oke. Oke, selanjutnya berarti kita akan memproses fungsi sumari tadi kan. Nanti kita akan membuat prosesnya itu, kalau di sini lakukannya tuh seperti ini. Kalau hasil yang udah jadi itu dia bakal seperti ini. Oke, sini. Berarti kita akan mengambil tampilan prosesnya dulu ya. Oke, untuk tampilannya ambil mana tadi? Oke, ini perhitungannya. Oke, ini tampilannya ada sampai habis ini. Oke. Oke, tampilannya oke. Jika di sini itu dijalankan min 1 1. Oke, sini tidak ada hasilnya itu ya. Ini agak mencong, kelebihan. Oh, ini. Oke, sip. Tampilannya selanjutnya kita buka di sini tag PHP. Jadi kita ambil dari untuk fungsi sumari sama aja kayak yang tadi. Jadi kita mengambil dari ini fx ini.
maka kita ambil proses testing ini, hapus saja. Oke, save. Oke, jadi dapat fx ini dari ambil dari proses tadi yang ada di proses, ambil situ baru tampilkan di sini. Nanti dia ambil untuk nampilkannya di sini. Nah nih, nanti akan didapat hasilnya. Wow, hasilnya 2. Oke, len 30 error fxw kali i. Oke, di sini kan karena x sudah tidak menggunakan 2 dimensi lagi, jadi tidak perlu menggunakan xi, di xj saja. Jadi oke, sip, tampil ya 2 di sini. Kalau ngambil dari copy dari sini, hapus xi, indeks i nya, kita ambil xj nya aja. Selanjutnya kita ambil outputnya sama kayak tadi, berarti if fx besar sama dengan 0, maka output sama dengan 1, else output sama dengan -1 gitu. Nanti tampil sini. Oke, kita lihat. Oke, sip. Cuman ini agak melenceng, biarkan saja. Oke, sampai di sini hasil dari program sudah selesai. Jadinya sudah selesai. Buat di hapus di sini. Oke sih. Oke, ini udah selesai programnya ya. Kita ulang dari awal prosesnya sini kan. Nah, kita ambil contoh di sini, -1 -1 1 -1 1 1. Oke, di sini x nya tadi datanya ada 4, x nya ada 2 ya kan, x nya ada 2 put. Oke, tadi -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 ya kan. Ini mana nih? Nah, ini dia sesuai. Nanti ini hasilnya 2, bobot terakhirnya 2. Oke, sip. Bobot terakhirnya 2, ini sama ini kayak sama juga sih, udah sama sih hasilnya. Nah, kan bobotnya 2, nanti hasilnya kayak gini. Oke, selanjutnya lakukan algoritma testing. Algoritmanya -1 1 gitu kan. Kalau sesuai contoh algoritma testingnya berapa? Algoritma testingnya -1 sama 1. Oke, -1 sama 1. Oke, sama. Maka hasilnya fx nya maka akan dapat 2 nih. Fx nya ada hasil fx. Jika fx 2, karena 2 ini besar dari 0, maka t ini output ya, output sama dengan 1. Jadi sini output sama dengan 1. Oke, program sudah selesai. Baik, sampai sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.